Ya, saya, lahir di Mataram, tanggal 4 November 1979. Eee, Tepatnya nih karena nama saya adalah Gusti Ayu Purnamawati ya, jadi saya lahir di bulan purnama. Nah, itu saya lahir di Rumah Sakit, Santa Antonius, Mataram, dan saya, adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Kakak saya sendiri laki-laki dan adik saya juga laki-laki. Jadi saya istilahnya kalau orang Bali saya ini kelage apit pancoran gitu ya, karena saya sendiri perempuan di tengah. Nah itu, dan saya dari kecil tinggal memang SD, dari lahir kemudian sampai SMA itu di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya ini berasal sebenarnya aslinya dari Karangasem. Nah itu nenek saya itu dari Talibeng, Karangasem, sedangkan kakek saya juga dari Karangasem, tepatnya di dusun Lokesari, Desa Sukat, Kecamatan Sidemen. Nah itu, jadi saya ini berdarah asli Karangasem, kemudian ibu saya itu asli Mengui. Nah jadi walaupun saya lahir besar di Mataram, tapi saya berusaha untuk tidak meninggalkan budaya Bali. Nah, kakek saya juga dulu adalah abdi negara, aparatur sipil negara. Itu beliau bekerja di Badan Keuangan Negara, tepatnya di Renon. Kemudian ayah saya itu lahir dan besar itu di Renon, di Denpasar, sampai kemudian beliau menikah dengan ibu saya. Itu beliau masih menetap di Renon. Beliau bekerja di salah satu perusahaan BUMN, yaitu di PT Hutama Karya, TBK itu. Makanya saya dari kecil itu tinggalnya di kompleks perumahan Hutama Karya yang ada di Mataram. Nah itu, ayah saya sebenarnya bercita-cita dulu sebagai ingin menjadi guru gitu ya, tapi tidak kesampaian. Akhirnya bekerja di salah satu bank BUMN. Kok bank BUMN? Perusahaan BUMN gitu ya. Nah, dan kakak saya itu bekerja di PT Orang Tua Group. Kemudian adik saya bekerja di PT Caterpillar di Jakarta. Kemudian saudara-saudara saya juga sebagian besar adalah tenaga pendidik ya. Jadi kami sebagian besar ada di dunia akademis sebenarnya. Iya, dulu ayah saya karena bekerja di salah satu perusahaan BUMN, jadi pindah-pindah tugas gitu ya. Jadi kemudian kakak saya lahir di Denpasar, kemudian ketika ibu saya mengandung saya, kemudian pindah ke Mataram. Itu saya lahir di Mataram, dan kemudian saya menghabiskan masa kecil saya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Itu saya dari SD, di SD nomor 11 Mataram, kemudian SMP saya tempuh di SMP Negeri 2 Mataram, kemudian SMA juga saya tempuh di SMA Negeri 1 Mataram. Nah itu masa kecil saya memang saya habiskan ya cukup menyenangkan masa kecil saya waktu itu ya. Karena sebagian besar memang kita hidup dalam satu komplek perumahan yang memang keseharian kita memang waktu itu memang ya kalau saya bilang karena itu komplek perumahan Hutama Karya, jadi kita kesehariannya pasti kegiatan-kegiatan itu selalu sama-sama gitu dengan teman-teman ya. Kemudian dari sekolah dasar itu saya pada tahun 1986, kemudian SMP itu pada tahun 1994 dan menamatkan SMA itu pada tahun 1997. Kemudian saya melanjutkan sarjana S1 itu tahun 1997,
itu di Universitas Brawijaya Malang. Nah, itu juga pada saat itu tahun 1998 mulai ada krisis moneter gitu ya. Jadi pada saat itu memang sangat berat, dan ayah saya juga pensiun muda saat itu karena beliau akan dipindah ke Denpasar, beliau tidak mau meninggalkan keluarga, akhirnya beliau pensiun dini dan beliau mencoba membuka bisnis. Akhirnya beliau berbisnis dan tahun 1998 keadaan yang sangat sulit gitu ya. Akhirnya saya bagaimana caranya supaya saya tidak putus kuliah gitu. Saya akhirnya mengambil beasiswa di Universitas Brawijaya dan Astukara, akhirnya saya dapat beasiswa itu dari hal yang sangat membahagiakan menurut saya adalah ketika saya mendapatkan beasiswa itu gitu. Nah, kemudian setelah tamat di sarjana, saya melanjutkan ke tamat dari sarjana itu saya bekerja di salah satu bank swasta nasional yang ada di Kute itu selama 4,5 tahun. Kemudian saya hamil anak pertama, saya diangkat menjadi pegawai tetap di sana karena suami saya kebetulan waktu itu bekerja di kapal pesiar, jadi saya harus berhenti gitu ya, fokus untuk mengurus anak. Jadi saya kemudian berhenti dan pindah ke Singaraja. Nah, kemudian saya mulai berpikir bagaimana saya harus bekerja gitu ya. Akhirnya mertua minta saya untuk mencoba gitu ya, supaya saya bisa melanjutkan beliau di Universitas Pendidikan Ganesha sebagai dosen. Kemudian setelah anak saya lahir, saya diangkat CPNS, saya studi lanjut S2 itu di Universitas Udayana pada tahun 2010 saat saya mengandung lagi anak kedua, itu saya tamatkan pada tahun 2012 itu S2-nya. Itu dengan beasiswa BPPS juga. Jadi saya berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan saya beasiswa. Dari S1, S2 itu saya sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah, dari Universitas Brawijaya saat itu. Kemudian ini juga S2 dari BPPS, dari Kementerian Keuangan. Kemudian saya melanjutkan setelah tamat S2, saya diminta untuk membantu di prodi begitu. Kemudian akhirnya saya berpikir untuk melanjutkan ke jenjang S3. Nah, itu kebetulan dengan biaya sendiri. Sebelumnya memang saya mencoba untuk mencari beasiswa LPDP. Dan kebetulan saat itu tahun 2017 saya berhasil mendapatkan beasiswa LPDP. Dan saya waktu itu sebagai salah satu awardee LPDP. Saya berangkat ke Jakarta, saya karantina selama seminggu, dan ketika saya sudah mendaftar di Universitas Brawijaya untuk S3, ternyata mertua saya sakit. Akhirnya saya tidak jadi. Nah, itu akhirnya saya melanjutkan di Universitas Udayana di ilmu ekonomi, dan akhirnya saya tahun 2018 baru saya mulai lanjut studi S3, dan saya tamat tahun 2021. Kalau menceritakan itu pasti terharu ya. Bagaimana saya berusaha, waktu itu memang ayah saya berbisnis kemudian ditipu gitu ya. Akhirnya kesulitan ekonomi dan menangis. Akhirnya saya berusaha untuk bagaimana caranya tetap kuliah gitu ya, dengan mengambil beasiswa ditawarkan oleh Universitas Brawijaya. Dari ratusan pelamar saat itu, 318 pelamar, saya berhasil salah satu dari 3 orang yang mendapatkan beasiswa itu.
dan itu benar-benar suatu keajaiban buat saya. Saya bisa melanjutkan studi S1 dan sampai tamat dan mendapatkan gelar double degree dari Universitas Brawijaya, gelar akuntan saat itu. Nah, itu membuat saya termotivasi gitu ya, bahwa saya harus bisa memberikan kontribusi nanti untuk alma mater saya yang telah memberikan saya beasiswa. Karena beasiswa itu juga tidak gampang saya dapatkan. Saya bersaing dengan ratusan orang, saya harus ada tes potensi akademik, ada tes TOEFL juga, berbagai tes yang harus dilalui, dan saya merasa suatu keajaiban saya bisa lolos sebagai salah satu penerima beasiswa itu. Sehingga akhirnya saya tepat di saat saya tamat, itu saya mendapatkan double degree yang tanggal 30 Agustus saya tamat, 31 Agustus pula gelar akuntan itu dihapuskan oleh Kementerian Keuangan, dan kita harus kuliah lagi kalau ingin mendapatkan itu. Dan astungkara saya mendapatkan gelar itu ketika tamat langsung. Dan gelar akuntan itu kalau kita telat aja sehari saya tamat, saya harus mengikuti program profesi akuntan, dan itu tidak murah gitu, itu sangat mahal. Nah, itu yang suatu hal yang menurut saya kebesaran Tuhan kalau saya bilang dalam hidup saya. Saya melihat karena teman-teman dekat saya gitu ya, mereka ketika kuliah di Brawijaya mereka bersemangat gitu ya, apalagi di Brawijaya waktu itu banyak orang teman-teman saya dari Bali. Mereka banyak dari Bali dan mereka sangat memotivasi saya untuk tetap bertahan gitu. Karena saya dulu punya komunitas namanya Unikahida, Unit Aktivitas Kerohanian Hindu Dharma, dan kami banyak sekali kegiatan waktu itu. Di saat kuliah, dari S1 kami selalu bersama-sama, kami ada 14 orang, dan setiap kegiatan itu memang seru sekali gitu ya. Dan saya juga berat rasanya kalau saya harus meninggalkan studi saya kembali ke Mataram untuk bekerja gitu ya. Dan mereka lah yang memotivasi saya. Kemudian saya lihat teman-teman kok banyak yang akhirnya kalau saya bilang mereka itu bisalah memanage gitu ya. Kemudian saya ditawarkan oleh teman-teman, ayo kita kerja sambilan gitu ya. Kita kerja sambilan, akhirnya saya bekerja sambilan sebagai, ya kalau ada teman itu ya, ngajain kalau ada project misalnya sebagai, penerima tamu gitu ya. Saya ikut gitu ya, supaya kemudian kita mencoba berbagai bisnis kecil-kecilan gitu. Itu. Terus saya lihat juga teman dekat saya yang waktu itu memang keterima di Teknik Elektro Brawijaya, dia sangat semangat sekali ikut berbisnis gitu ya. Jadi itu juga memotivasi saya gitu. Oh, ternyata dengan bisnis kecil-kecilan lumayan lah untuk kantong anak kos gitu. Kemudian itu sebelumnya saya memang pengennya kuliah di Bandung saat itu. Tahun 1997 saya sempat ke Bandung ikut istilahnya bimbingan belajar gitu ya. Saya pengen cari Universitas Pajajaran saat itu, cuma saya pikir jauh sekali dari Mataram, saya harus bolak-balik. Akhirnya saya memilih untuk kuliah di Malang gitu ya. Dan ternyata feeling orang tua memang menyetujui kalau saya kuliah di Malang gitu ya. Walaupun restunya berat gitu ya, karena saya anak cewek sendiri gitu ya di keluarga. Akhirnya ya udah saya ikutan kakak waktu itu juga kuliah di Malang, dengan saya berusaha untuk mandiri gitu ya, tidak merepotkan gitu ya. Jadi apa-apa saya kerjakan sendiri, kemana-mana saya jalan kaki, tidak ada kendaraan waktu itu gitu ya. Jadi bagaimana caranya saya bisa kuliah itu saya anggap saya happy gitu. Dulu sebenarnya saya cita-citanya karena saya dulu SMA adalah dari IPA,
kelas IPA 1 waktu itu saya ingat. Saya waktu itu masih idealis gitu ya, pengennya bekerja sesuai bidang ilmu gitu ya. Saya nyari ini ya, PMDK waktu itu di IPB Bogor. Saya berpikir, wah kalau di Bogor tidak ada keluarga gitu. Akhirnya saya pengennya juga jadi desainer waktu itu, makanya saya nyari ke Bandung gitu ya. Wah ternyata desain itu cuma ada di sekolah desain itu cuma ada di ITB gitu. Kayak sepertinya berat gitu ya untuk bisa menembus ke situ gitu. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya disuruh kuliah di Universitas Mataram. Dikasih opsi waktu itu saya mau di Universitas Mataram atau Universitas Brawijaya gitu. Akhirnya saya pilih Brawijaya karena saya tahu suasana kotanya yang nyaman gitu ya, bukan kota besar waktu itu. Jadi apa-apa murah gitu ya. Jadi saya saat ke Brawijaya saya diantar oleh ayah saya mendaftar di Brawijaya. Waktu itu saya pilihannya juga selain di akuntansi saya juga ikut tes di Poltek. Nah ternyata saya pengen ikut di teknik elektro Brawijaya, ayah saya tidak mengizinkan karena kalau cewek nggak sesuai katanya kalau di teknik gitu ya. Akhirnya saya lanjut kuliah ya di akuntansi. Kata mungkin feeling orang tua memang gini ya, benar gitu ya. Kalau saya pikir untung saya juga dulu kuliah di akuntansi, kalau nggak di akuntansi mungkin saya nggak bisa jadi dosen seperti sekarang gitu. Bagi saya pendidikan itu penting sekali ya. Pendidikan itu akan meningkatkan derajat kita, gitu ya. Pendidikan membuat wawasan kita terbuka, gitu ya. Tidak berpikir sempit, gitu ya. Jadi dengan pendidikan saya bisa meningkatkan taraf hidup saya. Kemudian juga kalau saya harus jadi ibu rumah tangga, saya tidak siap. Karena sebelumnya saya adalah pekerja keras, saya workaholic sekali, dan kuliah pun saya tidak bisa diam gitu ya. Saya selalu mencoba bisnis gitu ya, kecil-kecilan dengan teman-teman. Dan ketika saya sudah bilang sama suami saya bahwa saya tidak bisa menjadi ibu rumah tangga. Saya lebih baik bekerja gitu ya. Jadi saya akan, kalaupun ada biaya, saya akan berusaha untuk lanjut kuliah. Karena saya memang senang kuliah gitu ya. Kalau saya disuruh kuliah, saya senang gitu. Selain kita dapat mengenal lebih banyak teman gitu ya, menurut saya kuliah itu menyenangkan gitu ya. Dan suami saya untungnya mendukung sekali gitu, dan terutama keluarga ya mensupport sekali ketika saya ingin kuliah lanjut gitu ya. Dan mereka mendukung sekali karir saya gitu. Dan mereka tahu bahwa saya orangnya nggak bisa diem. Workaholic gitu ya istilahnya. Dan apapun yang saya inginkan, saya orangnya itu karena bintang saya Scorpio, jadi saya orangnya keras sekali gitu ya. Jadi kalau saya sudah pingin sesuatu itu harus saya capai gitu. Dan dulu juga ketika saya bekerja di salah satu bank swasta nasional itu juga saya selalu ikut kalau ada kegiatan-kegiatan lomba dan sebagainya gitu. Saya mewakili instansi supaya kalau saya bilang bahwa kita perempuan juga harus maju gitu ya, tidak hanya laki-laki gitu. Yang tidak bisa saya lupakan ya ketika saya berjuang dari saya S1 gitu ya. Terus ketika saya juga mendapatkan beasiswa itu, dari S1 bagaimana saya berjuang supaya bisa tetap kuliah, kemudian bagaimana saya mendapatkan beasiswa, dan yang paling berkesan itu menurut saya saat saya keterima di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah itu tidak pernah terbayang sebelumnya kalau saya akan menjadi seorang abdi negara, saya akan menjadi pegawai negeri sipil, ASN, aparatur sipil negara. Dan itu membuat saya sangat terharu waktu itu. Saat prajabatan saya berjanji bahwa saya akan bekerja, saya akan berkontribusi untuk Universitas Pendidikan Ganesha karena saya diberi kesempatan menjadi salah satu dosen di sini.
Itu yang paling berkesan sekali buat saya. Iya, tentu saja orang tua saya ya. Kalau mungkin saya dulu tidak dipaksa di akuntansi, mungkin saya nggak bisa jadi dosen ini ya. Dan kemudian ayah saya itu orang yang sangat keras dan disiplin ya. Itu beliau itu sosok yang sangat saya kagumi. Dan kemudian yang kedua adalah ya seluruh pimpinan yang ada di Undiksa ini sangat berjasa gitu ya. Saat itu Pak Rektor, kemudian seluruh pimpinan saat saya pertama tes di Undiksa, kemudian dari pimpinan-pimpinan yang di Fakultas Ilmu Sosial saat itu pertama kali saya diangkat itu di program studi Diploma 3. Senior-senior saya, dosen-dosen yang ada di Diploma 3 akuntansi saat itu. Saya benar-benar berterima kasih. Kemudian kedua mertua saya yang waktu itu sangat semangat, bahkan semangatnya melebihi saya gitu ya, supaya saya bisa ikut bergabung menjadi bagian dari Universitas Pendidikan Ganesha. Bahkan yang melihat pengumuman ya mertua saya saat itu gitu ya, karena saya masih gendong anak saya masih bayi saat itu. Dan saya sudah istilahnya sudah pasrah waktu itu gitu ya, karena saingannya begitu banyak gitu ya. Apakah mungkin saya keterima, sedangkan apakah saya bisa nanti menjadi dosen gitu ya. Nah, itu yang kadang terpikir gitu ya. Banyak ya. Kalau orang bilang mungkin, wah enak sekali ya sudah guru besar gitu ya. Sebenarnya banyak waktu, tenaga, pikiran yang harus saya keluarkan gitu ya. Dan kadang saya tidur lebih sedikit dari orang lain gitu ya. Itu semangat sebenarnya ya. Karena saya merasa kesempatan tidak datang dua kali. Ketika aturan itu saya lihat aturan sepertinya ini takutnya nanti akan ada aturan baru yang lebih sulit. Inilah kesempatan saya gitu ya. Dan banyak tantangan sebenarnya ya. Karena banyak sekali tuntutannya yang harus kita penuhi untuk menjadi seorang guru besar. Tapi ketika kita bertekad itu tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Tuhan pasti merestui gitu. Iya, tentu saja orang tua sangat terharu ya, menangis gitu ya, karena beliau juga tidak ada pendidikannya tinggi gitu ya, dan ayah saya juga dulu sampai STM saja gitu ya, dan saya sebenarnya termotivasi oleh beliau menjadi teladan saya gitu ya. Dulu juga ketika beliau bekerja, saya lihat beliau mendapatkan predikat sebagai pegawai teladan, itu saya selalu bermimpi bisa seperti beliau gitu ya. Gimana ya rasanya seperti, kalau saya manggilnya Aji ya, gimana rasanya seperti Aji ya. Mendapatkan predikat itu saya juga ingin seperti beliau gitu ya. Kalau bisa saya nanti kuliah yang tinggi gitu saya berpikir. Nah itu sebenarnya yang paling saya ingat. Waktu saya tamat S3 beliau menangis, dan ketika saya bilang saya juga meraih guru besar beliau menangis gitu ya. Saya sangat beruntung gitu ya lahir di keluarga yang sekarang ini gitu ya. Dengan didikan beliau yang keras dan disiplin, kejujuran yang beliau tanamkan itu membekas sekali gitu ya. Dan saya selalu termotivasi bahwa saya ingin seperti beliau gitu ya. Dan beliau sosok yang memang teladan buat saya. Dan beliau orang yang punya wawasan luas, kalau saya bilang. Bahkan di usia beliau yang sekarang, beliau tahu segala informasi gitu ya. Itu yang saya kagumi dari beliau gitu ya. Dan
saya harap beliau tetap sehat menemani saya sampai sampai ini ya, istilahnya sampai sukses gitu ya. Saya ingin membahagiakan orang tua saya gitu ya, keluarga saya saat ini. Walaupun bapak mertua saya sudah tidak ada, saya hanya tinggal ibu mertua saja. Saya ingin juga membahagiakan beliau. Itu keinginan saya bahwa, dan saya harus berkontribusi ke depannya untuk Undiksa yang sudah memberikan saya kesempatan, membantu, mensupport saya sekali sampai saya di tahap ini gitu sebagai profesor. Dan ini satu hal yang tidak pernah terbersit gitu ya, bahwa saya akan menjadi profesor gitu ya, bahwa menjadi dosen ya saya sudah bersyukur sekali gitu ya, dan tidak pernah membayangkan atau bermimpi sebelumnya saya akan menjadi seorang guru besar gitu ya. Kalau saya pikir guru besar itu, wah pasti ini sudah benar-benar matang sekali gitu ya. Ternyata akhirnya saya bisa gitu ya. Tentunya ini akan saya dedikasikan untuk keluarga dan Undiksa. Membantu Undiksa untuk ini ya, berkontribusi lagi, mencapai visi misi ke depan, itu sudah pasti adalah keinginan saya, terbesar saya, bahwa bagaimanapun Undiksa memberikan saya berkontribusi besar dalam hidup saya gitu ya, sampai saat ini. Kalau tidak di Undiksa mungkin saya tidak bisa seperti ini gitu ya. Dan saya berjanji bahwa saya ke depannya akan memberikan yang terbaik untuk Undiksa dan mendukung segala program yang dilaksanakan oleh Undiksa, dan saya berusaha sekali untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Dan setiap Dies Natalis saya selalu bilang sama pimpinan bahwa saya ingin sekali selalu terlibat di kegiatan Dies Natalis gitu ya, karena saya sebagai ucapan rasa terima kasih saya untuk Undiksa. Benar-benar kemajuan yang sangat pesat ya, luar biasa, dan lompatan-lompatan yang dilakukan oleh Undiksa ini memang benar-benar luar biasa, dan saya sangat kagum gitu dengan para pemimpin di Undiksa, bagaimana harmoni yang diciptakan gitu ya di Undiksa ini mampu membuat kita bersemangat gitu ya untuk memberikan yang terbaik bagi Undiksa. Dan lompatan-lompatan yang luar biasa inilah yang kemudian bagi saya ini sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya gitu ya. Jauh sekali dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Saat ini kemajuannya sangat pesat. Tentu saja kita harus meningkatkan kompetensi kita ya, kompetensi kita sebagai sivitas akademika. Tidak hanya kita, tapi juga bagaimana kita mendidik anak-anak atau adik-adik kita di Undiksa ini, gitu ya, supaya nantinya bisa membawa Undiksa lebih baik lagi. Apalagi kita akan mencapai tujuan internasionalisasi. Setidaknya kita harus terlibat juga di dalamnya gitu ya, dan perlu strategi-strategi juga ya. Walaupun sudah sampai di tahap ini, tapi saya ingin supaya saya tetap produktif gitu ya, dan bisa memotivasi teman-teman yang lain. Itu yang saya inginkan. Acara ini diproduksi oleh